Saya hanya mendengar cerita, tapi saya juga hanya bisa membayangkan betapa sakitnya. Ini aja mau nangis loh. Hal itu. Ya saya itu waktu SMP lah ya, saya lagi jalan di daerah sekolah situ, tiba-tiba ada motor yang lewat dikendarai seorang laki-laki dan dia mencolek bokong saya gitu. Tapi setelah saya dewasa, saya merasa oh my god, apa yang saya alami itu adalah bentuk kekerasan seksual gitu loh. Melecehkan saya, menjadikan saya sebagai objek seksual. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerasan seksual dari spektrum sini sampai sini itu tidak selalu bicara. Karena mungkin ada anggapan bahwa kalau misalnya dia bercerita, apalagi ke orang-orang terdekat ya, misalnya apakah itu orang tua atau keluarga lah, itu dianggap sebagai aib. Janganlah nanti bikin malu keluarga kalau kau cerita-cerita gini, biarin aja. Tapi yang kita tidak perhatikan ketika kita bereaksi seperti itu adalah kondisi psikologis dari orang yang mengalami kekerasan seksual itu. Misalnya dia menjadi korban pemerkosaan, itu sangat traumatis. Pengalaman yang sangat traumatis dan menyakitkan sekali. Kalau kita mengalami sebuah trauma, untuk mengurai trauma itu orang itu harus bicara. Harus dibiarkan bercerita untuk membuat dia make sense of it all gitu loh. Ya kita tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa membantu para orang-orang yang mengalami kekerasan seksual untuk pelan-pelan mulai mencintai dirinya lagi sendiri. Biasanya kalau orang mengalami kekerasan seksual itu, misalnya yang level parah begitu ya, mereka tidak bisa mencintai dirinya sendiri dan itu fatal. Kita angkat isu ini dalam bentuk lakon musikal, karena memang manusia itu kan paling mudah mengkonsumsi hiburan. Ya nggak apa-apa, hiburan kan memang kita perlu ya, agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang pusing terus gitu. Tapi kali ini hiburannya itu juga membawa isu tertentu. Dan kita tidak mau menggurui sama sekali. Kita cuma mau menghadirkan, nih loh ada isu ini. Belakang panggung itu adalah sebuah musikal yang memang menghadirkan sebuah cerita di mana apa yang terjadi di atas panggung dan di belakang panggung itu berbeda. Apa yang terlihat di atas panggung ini adalah sebuah pagelaran Ramayana yang begitu indah dengan tokoh Rama Sinta yang selalu saling mencintai. It's a fairy tale. Tapi ternyata di belakang itu terjadi hal-hal yang tidak seindah atau seromantis atau serespectful yang ada di depan panggung. Jadi sebenarnya ini adalah simbol-simbol dari masyarakat pada umumnya ketika menghadapi isu kekerasan seksual. Pertunjukannya rencananya kita akan hadirkan tanggal 6 hingga 8 Maret karena itu memang pas waktunya dengan International Women's Day. Dalam keseharian gitu ya, saya sendiri juga sudah pasti salah satu dari sekian banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual setiap hari. Kenapa bisa setiap hari? Misalnya saya tadi jalan ke bank gitu ya. Pas perjalanan ke bank itu biasanya kan ada banyak orang yang di jalan juga dan itu biasanya laki-laki gitu. Nah ketika mereka menatap lama, kemudian bersiul atau bernyanyi atau melakukan hal-hal yang mengambil atensi saya, itu menurut saya sudah bentuk kekerasan seksual. Karena membuat saya merasa tidak nyaman. Nah, ketika saya tidak merasa nyaman itu, saya merasa that was harassment. Kan itu kekerasan seksual itu kan ada spektrumnya ya. Ada yang spektrum sini sampai spektrum sini. Misalnya spektrum sini itu misalnya pemerkosaan. Spektrum sini ya seperti bersiul, bernyanyi, membuat saya tidak nyaman karena saya menjadi objek dan itu sudah saatnya kita ubah. Tapi kalau bicara mengenai korban kekerasan seksual memang mungkin kebanyakan perempuan, tapi bukan berarti laki-laki tidak. Ada juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual,
mereka mungkin lebih tidak mau bicara lagi karena ada patriarki itu juga. Patriarki menciptakan ekspektasi-ekspektasi bahwa laki-laki harus seperti ini. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh terlihat cengeng, komplain ini itu. Laki-laki have to be strong, mereka harus kuat. Tapi akhirnya karena ada pengkotak-kotakan itu, laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual pun juga jadi lebih nggak mau ngomong lagi kan, karena ada ekspektasi-ekspektasi itu. Akhirnya dia pendem dan manifestasinya bisa macam-macam, menjadi hal-hal negatif yang lain. Saya pernah ketika ada yang siul-siul, saya konfrontasi. Saya bilang, ada apa? Anda begitu dengan saya, kalau misalnya Anda melihat ibu Anda atau adik perempuan atau kakak perempuan Anda digituin, gimana perasaan Anda? Saya bilang gitu. Diamlah dia. Itulah mungkin yang harus banyak dipikirkan ya. Orang-orang yang melakukan harassment seperti itu, ingatlah ibumu dan saudara perempuanmu aja gitu. Kalau ibu saya atau saudara perempuan saya digituin, saya seneng nggak ya? Perasaan saya gimana? Pasti perasaan saya kesal kan? Kamu telah merendahkan ibu saya atau merendahkan saudara perempuan saya gitu. Jadi always reflect, selalu refleksikan dulu sebelum melakukan sesuatu. Kita kan manusia berpikir yang punya otak. Any apa ya? Ya kayak misalnya korban pemerkosaan yang paling dekat mungkin 98 lah ya. Waktu kerusuhan 98 itu terjadi, itu kan banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Saya hanya mendengar cerita, tapi saya juga hanya bisa membayangkan betapa sakitnya. Ini aja mau nangis loh. Hal itu. Tujuan kita yang nomor satu itu adalah untuk membuat orang nonton dan membuat orang mulai bicara. And it's kind.